Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Firly dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Apa sih itu revolusi? Kehidupan sebelum revolusi industri itu. Sebelum abad ke-18, kehidupan di masyarakat di Eropa masih sangat sederhana. Sebagian besar orang bekerja sebagai petani. Mereka bercocok tanam dengan alat-alat tradisional seperti cangkul, bajak yang ditarik hewan, dan sangat bergantung pada musim. Produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari juga masih dilakukan di rumah atau bengkel kecil. Sistem ini dikenal dengan istilah cottage industry. Misalnya, kain ditenun di rumah oleh ibu-ibu, benang dipintal secara manual, dan barang-barang seperti sepatu atau peralatan rumah tangga dibuat oleh pengrajin satu persatu. Transportasi juga masih sangat terbatas. Perjalanan antar kota memakan waktu berhari-hari karena hanya mengandalkan kuda atau gerobak. Tidak ada mesin, tidak ada pabrik besar, dan kehidupan sehari-hari berjalan lambat. Kehidupan ini seperti stabil, tapi produknya sangat terbatas. Begitu kebutuhan masyarakat mulai meningkat, cara kehidupan lama ini tidak lagi cukup. Terus latar belakang terjadinya revolusi industri. Ada beberapa faktor penting yang membuat revolusi industri terjadi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan berkembang pesat. Misalnya penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. Ini menjadi kunci lahirnya pabrik-pabrik modern. Yang kedua ada sumber daya alam yang melimpah. Inggris memiliki cadangan batu bara dan biji besi yang sangat besar, bahan baku utama industri. Yang ketiga ada kolonialisme dan perdagangan internasional. Dari penjajahan perdagangan global, Inggris dan negara Eropa lainnya mendapatkan kekayaan besar yang bisa dipakai sebagai modal membangun industri. Yang keempat ada pertumbuhan penduduk. Dengan semakin banyak orang, kebutuhan sandang, pangan, dan papan meningkat drastis, sehingga mendorong produksi massal. Yang terakhir ada stabilitas politik di Inggris. Pemerintah memberikan kebebasan ekonomi, melindungi hak paten penemu, dan mendorong investasi di bidang industri. Gabungan faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang tepat untuk lahirnya revolusi industri. Revolusi industri tahap 1 itu pada tahun 1750 sampai 1850. Revolusi pertama dimulai di Inggris. Di bidang tekstil jadi paling menonjol beberapa penemuan besar, antara lain yang pertama ada spinning jenny oleh James Halifax yang memintal banyak benang sekaligus. Yang kedua ada water frame oleh Richard Wright yang menggunakan tenaga air. Yang ketiga ada power loom oleh Edmund Catterick, mesin tenun otomatis. Selanjutnya yang terakhir ada mesin uap James Watt yang kemudian dipasang di pabrik kereta dan kapal. Dampaknya sangat luar biasa. Pabrik-pabrik besar bermunculan, produksi meningkat, harga barang lebih murah, dan perdagangan semakin ramai. Kota-kota seperti Manchester dan Birmingham berubah menjadi pusat industri, menarik ribuan orang dari desa ke kota. Namun, kondisi kerja di pabrik sangat keras. Buruh termasuk anak-anak harus bekerja selama 12-16 jam sehari dengan upah rendah. Inilah sisi gelap revolusi industri pertama. Selanjutnya ada revolusi industri tahap 2, yaitu pada tahun 1850 sampai 1900. Memasuki tahap kedua, fokus industri bergeser ke baja, listrik, dan mesin pembakaran dalam. Beberapa penemuan penting. Yang pertama ada penemuan proses Bessemer yang membuat produksi baja jadi lebih murah dan cepat. Yang kedua ada penemuan lampu pijar oleh Thomas Edison
yang membuat listrik masuk ke kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada Alexander Graham Bell menemukan telepon, memulai era komunikasi jarak jauh. Yang terakhir ada Karl Benz menciptakan mobil dengan mesin bensin. Di tahap ini, transportasi juga membawa dampak negatif, yaitu dengan polusi meningkat, buruh masih dieksploitasi, dan persaingan antar negara semakin ketat, yang akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya ada revolusi industri tahap ketiga. Tahap ketiga ini sering disebut sebagai revolusi digital awal, ditandai dengan masuknya teknologi elektronik, komputer, dan otomatisasi. Contohnya, komputer pertama seperti ENIAC meski ukurannya sebesar ruangan. Penemuan transistor yang membuat perangkat elektronik jadi lebih kecil dan efisien. Berikutnya ada satelit komunikasi yang memungkinkan siaran televisi internasional. Yang terakhir ada otomatisasi pabrik, di mana mesin bisa bekerja dengan program tertentu. Produksi jadi lebih cepat dan lebih presisi. Dunia juga makin terhubung dan komunikasi semakin mudah. Selanjutnya revolusi industri tahap 4 pada tahun 1970 sampai sekarang. Sekarang kita berada di era industri 4.0. Ciri khasnya adalah digitalisasi, internet, dan kecerdasan buatan. Teknologi utama yang berkembang antara lain, yang pertama ada IoT atau Internet of Things, perangkat saling terkoneksi. Yang kedua ada kecerdasan buatan AI yang bisa mengambil keputusan seperti manusia. Yang ketiga ada Big Data, kumpulan data besar yang dianalisis untuk membuat prediksi. Yang keempat ada robot industri yang menggantikan tenaga manusia. Dan yang terakhir ada bioteknologi, termasuk rekayasa genetika. Contoh nyatanya adalah mobil Tesla dengan fitur autopilot, aplikasi belanja online, dan robot yang bekerja di pabrik tanpa lelah. Dampaknya di revolusi industri di dunia adalah membawa dampak besar baik positif maupun negatif. Salah satunya di dampak positifnya adalah produksi barang jadi massal dan murah, transportasi dan komunikasi semakin cepat, lapangan kerja baru di bidang teknologi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dampak negatifnya adalah eksploitasi buruh, terutama di tahap awal, munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi, polusi lingkungan dan kerusakan alam, dan banyak pekerjaan manusia yang digantikan mesin. Sampai sekarang dampak itu masih terasa, misalnya pengangguran meningkat di beberapa sektor karena otomatisasi. Dampak revolusi industri Indonesia adalah Indonesia juga merasakan dampaknya. Pada masa kolonial Belanda, hasil industri Eropa membuat Indonesia jadi pasar sekaligus pemasok bahan baku seperti kopi, teh, dan gula. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun industri sendiri, misalnya pabrik dan lain-lain. Tokoh penting revolusi industri ada banyak. Yang pertama ada James Watt, penemu mesin uap modern. Yang kedua ada George Stephenson, pencipta lokomotif. Yang ketiga ada Thomas Edison, penemu lampu pijar. Yang keempat ada Alexander Graham Bell, penemu telepon, dan Henry Ford, pelopor produksi mobil. Penutup, jadi kesimpulannya, revolusi industri membuktikan bahwa teknologi bisa mengubah dunia. Dari pertanian tradisional, kita kini hidup di era digital, bahkan bersiap menuju revolusi industri kelima, di mana teknologi bukan hanya cerdas tetapi juga berorientasi pada kemanusiaan dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.